Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama channel YouTube saya Almanah Nur Aisyah, kelas 11 jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi 1 dari SMKN 1 Majalengka. Pada video kali ini, saya masih membahas tentang Mikrotik MTC and Preparation, dan pada video kali ini, saya akan beranjak pada bab 8 yaitu DHCP ARP. Sebelumnya, apa teman-teman ada yang tahu apa itu DHCP ARP? Oke, untuk membahas lebih lanjut, kita akan bahas dulu DHCP. DHCP adalah singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP adalah sebuah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Jadi, si DHCP ini akan memberikan IP secara otomatis jika ada komputer atau klien yang memintanya. Lalu, komputer yang memberikan nomor IP inilah yang disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang melakukan request disebut DHCP client. DHCP juga merupakan service yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam suatu jaringan. DHCP running dalam satu broadcast domain atau dalam satu jaringan. Oke, untuk DHCP itu terdapat 3 tipe. Yang tipe pertama ada DHCP server atau sebagai penyedia layanan DHCP ke klien. Yang kedua ada DHCP client atau sebagai penerima layanan DHCP dari server. Yang ketiga ada DHCP relay atau penghubung layanan DHCP server ke klien. Oke, untuk yang pertama itu ada DHCP server dan DHCP client. Untuk DHCP server itu penyedia layanan pool IP, sementara DHCP kliennya penerima layanan IP dari DHCP server. Dan untuk DHCP relay adalah penerus layanan dari server ke klien. DHCP relay memanfaatkan DHCP server yang terpusat di router lain. Lanjut ke DHCP proses atau DORA. Perlu diingat bahwa konfigurasi jaringan yang diberikan tidak serta-merta menjadi milik klien selamanya. Ada batas waktu yang tersedia bagi setiap konfigurasi jaringan yang diberikan. Jadi, si klien ini ibaratnya kayak nyawa gitu kasih server. Jadi gak selamanya jadi milik si klien. Tapi ada batas waktunya ya teman-teman. Parameter yang didapat ketika request DHCP client yaitu ada IP address, subnet mask, default gateway, DNS server, dan informasi tambahan lain. Nah, untuk poin yang akan kita bahas pertama yaitu DHCP client. DHCP client adalah perangkat yang menerima konfigurasi jaringan dari DHCP server tadi. Perangkat klien dalam jaringan biasanya berjumlah banyak dan bisa berupa berbagai macam perangkat. DHCP client digunakan untuk merequest address secara otomatis ke penyedia server. Di sini teman-teman bisa melihat gambar contohnya. Lalu lanjut, ada DHCP client, use peer DNS. By default, DHCP client juga akan meminta IP DNS server ketika use pure DNS enable, walaupun dapat juga DNS kita definisikan secara manual. Lanjut ke poin kedua yaitu ada DHCP server. DHCP server apa sih? Jadi DHCP server itu adalah perangkat yang bertugas memberikan konfigurasi jaringan secara otomatis. Biasanya DHCP server hanya ada satu dalam satu jaringan, jadi tidak lebih dari satu biasanya. DHCP server juga merupakan perangkat yang bertugas untuk mengatur, mengisi, memberikan, serta mendistribusikan alamat IP ke setiap komputer klien yang berada dalam satu jaringan yang sama secara otomatis. Dan secara otomatis akan memberikan alokasi range IP ke host yang merequest IP. Terus sebelum setting DHCP server, pastikan interface tersebut sudah tersetting IP address-nya. Lalu untuk mengkonfigurasikan DHCP server, gunakan perintah DHCP setup pada menu IP. Jadi teman-teman bisa buka menu IP lalu ke DHCP server. Lalu yang pertama, setting DHCP server pada router sehingga laptop dapat IP secara otomatis melalui router.
Terus yang kedua, buka menu IP, lalu DHCP server, lalu klik lagi DHCP stub seperti pada gambar di sini. Dan yang ketiga, lakukan verifikasi dari laptop masing-masing dan pastikan mendapatkan IP secara otomatis. Jadi pastikan dulu mendapat IP secara otomatis ya teman-teman, jangan sampai belum dapat IP-nya. Lalu ke DHCP Stub Wizard secara otomatis akan membuatkan beberapa parameter seperti Dynamic IP Pool, DHCP Server Setting, DHCP Network, dan untuk melihat list klien yang mendapatkan IP DHCP secara otomatis bisa melalui menu IP, lalu buka DHCP Server, lalu ke Lists, lalu ke DHCP Static. Dapat memungkinkan untuk memberikan alamat IP address yang sama pada device yang sama berdasarkan MAC address. DHCP Server dapat digunakan tanpa Dynamic IP Pool dan hanya menetapkan alamat yang telah dikonfigurasikan. Lalu kita ke tab selanjutnya, yaitu ada ARP. Di yang pembahasan bab tadi adalah ada DHCP dan ARP. Dan yang akan kita bahas pada kali ini adalah ARP. Jadi kita sudah beres membahas DHCP yang tadi. Untuk ARP adalah singkatan dari Address Resolution Protocol. Pengertian ARP adalah merupakan sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mengetahui alamat hardware. Teman-teman pasti sudah tahu apa itu hardware. Hardware yaitu adalah perangkat keras. Protokol ini digunakan untuk mengetahui MAC address dari suatu perangkat. ARP digunakan jika kita ingin melakukan komunikasi dengan beberapa perangkat lainnya pada jaringan lokal. Misalnya, jaringan Ethernet yang memang memerlukan alamat sebelum melakukan komunikasi atau melakukan pengiriman paket jaringan. Sebuah perangkat yang bertugas sebagai pengirim yang menggunakan ARP akan menerjemahkan IP address ke MAC address. Lalu apa sih peran ARP itu? Peran ARP atau Address Resolution Protocol yaitu yang pertama mempunyai peran yang sangat penting dalam jaringan, terutama jika berkaitan dengan komunikasi data yang ada di dalam jaringan tersebut. Setiap host yang terhubung ke dalam jaringan LAN bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan alamat fisik atau MAC address dan tidak menggunakan alamat logis atau IP address. Lalu yang kedua, perannya adalah setiap host dapat berkomunikasi menggunakan MAC address. Dengan kata lain, setiap host yang ingin berkomunikasi dengan host lainnya harus memiliki alamat fisik atau MAC address dari host tujuannya tersebut. Untuk mendapatkan MAC address, hal pertama yang harus dilakukan adalah ketika mentransfer data tersebut sebelumnya harus diberi IP address atau nama alamatnya. IP address yang ditambahkan tersebut merupakan alamat IP yang dimiliki oleh host pengirim dan penerima. Setelah itu baru bisa menentukan MAC address dari host tujuan. Disinilah peran penting ARP. Dengan memanfaatkan alamat IP host tujuan, host pengirim dapat melakukan pencarian dengan menggunakan protokol ARP. Digunakan untuk mapping IP address pada layer ketiga dengan MAC address di layer kedua. Untuk menghubungkan kedua device informasi ARP, keduanya harus saling memiliki. ARP bekerja secara dinamik atau otomatis. Lalu semua interface memancarkan ARP enable. Dapat juga dikonfigurasikan secara manual atau secara statik ARP. Lalu ARP table berisi informasi mengenai IP address, MAC address, dan interface yang terkoneksi ke router. Yang pertama itu teman-teman buka menu IP, lalu buka ARP, lalu ke static ARP, dan mencatat informasi ARP client secara statis atau manual. Digunakan untuk masalah security. Untuk static ARP mode di interface harus dikonfigurasikan menjadi reply only atau hanya reply. Reply only hanya dapat membaca kombinasi IP dan MAC address pada ARP table secara statis. Device hanya bisa connect ke router apabila informasinya IP dan MAC address terdaftar di ARP. Nah, teman-teman bisa lihat untuk tahap pertama yaitu buka menu IP dulu, lalu ke ARP, lalu ke interface, ke Ether 3,
lalu ke ARP dan ke reply only. DHCP server dapat menambahkan ARP entry secara otomatis dengan mengkombinasikan static, lists, dan reply only pada interface DHCP server. Fungsinya untuk alasan security, device yang sudah mendapatkan DHCP address tidak dapat mengganti addressnya ke alamat yang lain, jadi tetap. Lalu apa saja fungsi dan kegunaan DHCP dan ARP DHCP? DHCP adalah protokol untuk mengelola pemberian konfigurasi jaringan secara otomatis agar perangkat-perangkat yang terhubung dalam suatu jaringan dapat saling berkomunikasi. Lalu, jadi DHCP ini tujuan utamanya adalah mengatur pemberian konfigurasi jaringan berupa IP address, Internet Protocol Address, atau sebuah nama alamat yang unik kepada perangkat-perangkat yang ada dalam jaringan. Dengan adanya IP address, suatu perangkat bisa mengakses jaringan dan bisa berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan tersebut. DHCP dapat memberikan keuntungan, yaitu membuat pengelolaan jaringan menjadi lebih cepat, terutama jika jaringan yang dikelola berskala besar. Tanpa adanya DHCP, konfigurasi harus dilakukan satu persatu secara manual pada setiap perangkat dalam jaringan. Nah, dengan menggunakan DHCP, konfigurasi jaringan bisa dibagikan ke banyak perangkat dalam satu waktu secara otomatis. Keuntungan lain yang bisa diberikan DHCP adalah kita hanya perlu mengatur server saja jika ada perubahan pada konfigurasi jaringan. Jadi, kita nggak perlu mengatur perangkat kliennya juga, karena pengaturan pada perangkat klien akan dikerjakan oleh si server. Jadi kayak secara otomatis gitu. Jadi kita gak perlu repot-repot untuk mengatur perangkat kliennya. Gitu teman-teman untuk fungsi dan kegunaan DHCP dan ARP DHCP. Dan kesimpulannya jadi adalah salah satu protokol yang ada pada TCP/IP protokol suite adalah Address Resolution Protocol atau ARP. Fungsi dari ARP adalah menerjemahkan alamat. Fungsi dari ARP adalah menerjemahkan alamat logika menjadi alamat fisik atau terlihat wujudnya. Sederhananya, ARP memiliki tugas untuk mencari tahu alamat fisik atau MAC address, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa ARP merupakan protokol yang bertugas menerjemahkan IP address ke MAC address. Kurang lebih seperti itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.